Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Handika Pratama, mahasiswa hukum semester 2 Universitas Bangka Belitung. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai jawaban dan sudut pandang saya terhadap kasus penyerangan kapal Palestina berbendera Turki yang dilakukan oleh Israel. Pertama-tama saya akan membacakan terlebih dahulu kronologinya, di mana ada kapal penumpang yang difungsikan menjadi kapal rumah sakit di Laut Merah untuk merawat korban-korban konflik Palestina dan Israel. Kapal ini sendiri berbendera Turki dan merawat 500 warga Palestina. Pada malam 1 Juni tahun 2022, kapal ini diserang oleh tentara Israel. Serangan ini menewaskan 20 kru kapal yang berbangsaan Turki dan Jerman. Kira-kira apakah negara Israel tersebut bisa diminta pertanggungjawaban dan kemana akan diadili? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus melakukan analisis terlebih dahulu. Untuk memahami secara lebih mendalam apakah negara Israel dapat diminta pertanggungjawaban, penting untuk mengenal konsep hukum internasional dan hukum laut internasional. Hukum internasional menyertakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah pelanggaran HAM di wilayahnya dan wilayah yang dikuasainya. Selain itu, kapal yang berbendera negara tertentu berada di bawah yurisdiksi hukum yang sama. Dalam kasus ini, kapal yang difungsikan sebagai kapal rumah sakit berbendera Turki, yang berarti bahwa kapal tersebut berada di bawah yurisdiksi hukum Turki. Oleh karena itu, negara Turki memiliki kewenangan untuk menuntut negara Israel atas serangan terhadap kapal tersebut dan kematian kru kapal yang berkebangsaan Turki. Namun, dalam kasus ini, kapal tersebut juga merawat 500 warga Palestina yang mungkin menjadi subjek hukum dalam konflik Palestina-Israel. Dalam konflik Palestina-Israel, hukum internasional menyatakan bahwa penduduk sipil yang terlibat dalam konflik dilindungi oleh hukum kemanusiaan internasional dan mereka tidak boleh dijadikan sasaran serangan. Selain itu, dalam pasal 3 Konvensi Jenewa menyatakan bahwa penduduk sipil harus diperlakukan dengan manusiawi dan dilindungi dari kekerasan, intimidasi, dan perlakuan tidak manusiawi lainnya. Dalam konteks ini, serangan terhadap kapal rumah sakit yang merawat warga Palestina dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum kemanusiaan internasional dan pasal 3 Konvensi Jenewa 4. Oleh karena itu, negara Israel dapat diminta pertanggungjawaban atas serangan tersebut. Namun masalahnya, di mana pengadilan akan dilakukan? Ada beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa internasional, termasuk melalui prosedur pengadilan internasional. Salah satunya adalah pengadilan internasional yang terkenal adalah Mahkamah Internasional atau ICJ yang berkantor pusat di Den Haag, Belanda. ICJ adalah badan yudisial utama PBB dan memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa antar negara. Namun ada kendala dalam menggunakan ICJ untuk menyelesaikan sengketa Palestina-Israel. Negara Israel telah menolak mengakui yurisdiksi ICJ atas sengketa ini dan negara Palestina. Terlebihnya, serangan yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap kapal yang difungsikan menjadi kapal rumah sakit di Laut Merah adalah sebuah tindakan yang sangat tidak manusiawi dan bertentangan dengan hukum internasional. Kapal tersebut memiliki bendera Turki dan merawat warga Palestina, sehingga tindakan Israel tersebut merupakan pelanggaran kedaulatan dan hak asasi manusia. Negara Israel dapat diminta pertanggungjawaban atas tindakan tersebut melalui jalur diplomatik dan hukum internasional. Negara Turki yang merupakan negara bendera kapal dapat menggunakan protes formal kepada Israel dan meminta kompensasi atas kerugian yang diderita akibat serangan tersebut. Selain itu, para korban dan keluarga mereka dapat mengajukan gugatan hukum terhadap Israel di pengadilan internasional atau di pengadilan nasional yang memiliki yurisdiksi atas tindakan tersebut. Dengan kata lain, Israel bisa diadili dan dituntut oleh hukum internasional. Dengan kata lain, asalkan yurisdiksi dari negara tersebut mengakui.
dan di mana Israel akan diadili itu tergantung kepada pengadilan yang akan menangani kasus tersebut. Jika gugatan diajukan di pengadilan internasional seperti Mahkamah Internasional, maka Israel akan diadili di hadapan pengadilan tersebut. Namun, jika gugatan diajukan di pengadilan nasional, maka Israel akan diadili di negara tempat gugatan tersebut diajukan. Hal ini tergantung pada hukum internasional dan hukum nasional yang berlaku dalam kasus ini. Baiklah, sekian dari pernyataan dan opini saya mengenai kasus tersebut. Saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.